Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di sini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan. Namun sebelumnya, selamat datang di kelas 6A tahun pelajaran 2020-2021. Selama ini kita belajar di kelas 5 ada yang dengan Bu Novi, dengan Bu Pinda dan Bu Uki. Sekarang di kelas 6 ini kamu berjumpa dengan Bapak. Dan Bapak ucapkan selamat belajar di kelas 6A. Untuk kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yakni perkembangbiakan. Nah, sebelumnya makhluk hidup ini melakukan perkembangbiakan adalah untuk melanjutkan generasinya. Perkembangbiakan ini ada yang dilakukan secara generatif dan ada yang vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif, ya, perkembangbiakan Nah, yang pertama itu generatif. Ya, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Nah, kalau ada perkembangbiakan secara kawin ini maksudnya adalah perkembangbiakan di mana dilakukan oleh tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Nah, dan rupanya dalam tumbuhan ini ada juga tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Sama seperti manusia. Ada manusia laki-laki dan ada manusia perempuan. Oke. Yang keduanya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, secara tidak kawin. Nah, apa contohnya? Contohnya yang tidak kawin ini yaitu seperti mencangkok, stek, okulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu akan kita pelajari nanti. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Ya. Perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu perkembangbiakan secara kawin pada tumbuh-tumbuhan, ya, pada tumbuh-tumbuhan. Nanti juga kita akan lanjutkan dengan perkembangbiakan generatif secara pada hewan. Nah, sekarang khusus kita bahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, kalau perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini ada syaratnya. Syaratnya di mana tumbuhan itu harus memiliki bunga. Ya, memiliki bunga. Ini nanti akan menjadi putik. Nah, tumbuhan yang memiliki putik dia akan menjadi buah atau biji. Nah, tumbuhan generatif berkembang biak melalui biji. Nah, sekarang mari kita lihat video berikut. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Nah, dengar tadi kan? Jadi salah satu tumbuhan itu untuk melakukan perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya, ya, sehingga jenis yang sama akan muncul. Oke, lanjut. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu
secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Nah, perhatikan bagian-bagian bunga. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Nah, perhatikan bagian-bagian bunga, ya anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini lihat, ini bunga, ya bunga itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama ini adalah kepala putih. Kemudian ini tangkai putih, ini yang tangkai putih, ya. Nah, kemudian ini adalah mahkota. Kalau biasanya mahkota itu kalau pada manusia mahkota di atas. Nah, ini mahkota. Nah, kemudian ini di dalam ini bakal biji. Ini. Nah, inilah yang akan menjadi bijinya. Nah, kemudian dasar bunga ini bawah. Kemudian ini bawah. Ini biasanya hijau. Ya, ini adalah kelopak bunga, tangkai. Nah, kemudian ada lagi tangkai sari. Nah, ini juga nanti sangat berguna, kita terangkan nanti tangkai sari, apa gunanya tangkai sari, dan kemudian lagi kepala sari. Ini nampak? Nah, apa gunanya nanti? Kesemua ini dalam perkembangbiakan dari tumbuh-tumbuhan itu sangat berarti. Kita lanjut. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu menekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Nah, jadi tadi pembuahan atau penyerbukan itu terjadi jatuhnya kepala sari kepada kepala putih. Ya. Nah, ini apa yang menyebabkan sehingga kepala sari ini bisa menyentuh dari kepala putih? Apa-apa saja? Nah, kalau kita lihat kan ada serangga seperti kupu-kupu, lalat, lebah, semut, dan lain sebagainya. Nah, ini hingga pada bunga mengambil yang namanya nektar. Nektar itu makanan dari serangga tadi dan binatang tadi. Nah, ketika dia hingga menyentuh dari kepala sari, ketika kepala sari tersentuh, terkadang lengket di kaki serangga tersebut. Nah, ketika serangga tersentuh dengan kepala putih, nah ini akan tinggal di kepala putih, maka ini terjadilah penyerbukan atau pembuahan. Nah, kalau terjadi pembuahan atau perkawinan, maka putih ini akan berkembang. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan atau penyerbukan, maka biasanya putih itu akan membusuk. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.